Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Sampai jatuh firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu oleh karena iman. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Alkitab berbicara pada saat ini kepada kita itu tentang seorang muda yang mengantuk saat mendengarkan khotbah Paulus. Pemuda itu bernama Eutikus yang duduk di jendela. Itu bisa kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 9a. Saat mendengarkan Paulus berkhotbah, karena mengantuk Eutikus sampai terjatuh dari tingkat 3. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati, saudara-saudara. Rasul Paulus merasa bertanggung jawab atas musibah yang terjadi. Maka ia pun turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya, sebagaimana yang tertulis dalam sapaan Tuhan kita saat ini. Dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Saudara yang terkasih, mengapa Paulus begitu yakin bahwa Eutikus masih hidup? Dalam hal ini Paulus tidak asal berbicara atau berhalusinasi. Imanlah yang membuat Paulus merasa yakin bahwa pemuda itu hidup dan dapat dibangkitkan kembali. Ia masih hidup adalah ungkapan iman Paulus, saudara-saudara. Iman sanggup menentang logika manusia. Dengan iman, Paulus percaya, saudara-saudara, meski segala sesuatunya belum terlihat secara kasat mata, terbukti Eutikus bangkit kembali. Itu bukan dikarenakan kehebatan Paulus, tetapi karena iman, saudara-saudara, yang bekerja di dalam hidup Paulus. Iman yang bekerja di dalam hidup Eutikus. Artinya melalui peristiwa ini kita diajak untuk memahami ngantuk akan firman Tuhan hanyalah mendatangkan kematian. Tetapi iman terhadap Tuhan akan memberi kehidupan dan beroleh kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, iman kepada Kristus sanggup mengalahkan kemustahilan manusia. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang terjadi di luar kendali, seharusnya kita tidak menghilangkan semangat untuk melayani dan berbuat baik dalam hidup ini. Jangan kita kacaukan pikiran kita oleh situasi yang terjadi. Sama seperti murid Yesus, saudara-saudara. Ketika ombak besar datang menerpa perahu mereka, para murid, saudara-saudara, ribut, kacau, tidak tenang. Oleh kekacauan, oleh keributan mereka, buta, mata mereka dibutakan melihat keberadaan Yesus dan kuasa Yesus. Saudara yang terkasih, untuk hal inilah Paulus berkata, "Jangan ribut. Tetaplah lakukan pelayanan dengan ketulusan hati. Niscaya Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya." Sama seperti Paulus, saudara-saudara, di tengah rintangan yang mengadang, ia selalu percaya dan berbuat, sehingga Paulus selalu menemukan jalan keluar sebagai bentuk penyertaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, karena itu jangan biarkan tantangan melunturkan tekad hidup kita. Jangan pernah ngantuk akan kebaikan dan firman Tuhan oleh persoalan yang terjadi. Tetapi teguhkan hatimu untuk menyatakan kehendak Tuhan. Ingatlah, niat yang tulus
akan membawa hasil yang baik. Oleh iman yang teguh, kuasa Tuhan akan nyata di dalam hidup kita, karena memang tiada mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, segala puji dan syukur patut kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh dikarenakan kebenaran firman-Mu yang Engkau layakkan bisa berkumandang saat ini melalui media YouTube. Tuhan, Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka Tuhan dikuatkan ketika mereka lemah, mereka beroleh kesembuhan ketika mereka sakit, mereka beroleh jalan keluar ketika mereka mendapatkan persoalan hidup. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan, tidak ada yang bisa menghambat setiap tindakan. Bapa di surga, hamba-Mu pada pagi hari ini berdoa untuk itu aku Mama Ella. Engkau Tuhan berkuasa dalam tubuhnya sehingga ada kuasa kesembuhan terjadi baginya. Begitu juga Tuhan untuk adik Seku Hermantono yang lagi dalam keadaan sakit. Campur tangan Engkau dalam setiap usaha dan upaya yang diperbuat, sehingga Tuhan ia beroleh kesembuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus untuk adikku Bapak Abraham Gulto yang lagi dalam keadaan sakit. Segala upaya dan usaha Engkau berkati Tuhan, sehingga ada kesembuhan terjadi buat Bapak Abraham Gulto. Hamba-Mu juga berdoa akan Inang Jenny Borutapea, Inang Freddy Borwaritona, itu juga Inang Boru Manado. Oleh kondisi mereka yang lagi dalam keadaan sakit, hamba-Mu berdoa Engkau berkati mereka sehingga beroleh kesembuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, hanya kepada Engkau yang menerima. Itu juga Tuhan Yesus, setiap jemaat yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu, berkati mereka di tengah-tengah rumah tangga, berkati mereka di tengah-tengah politik. Setiap keluarga hamba-Mu yang jauh dan dekat dimanapun berada, mari Engkau balut bungkus dengan kasih-Mu, sehingga ada kuasa yang selalu terjadi dalam hidupnya, dan melalui kehidupan yang Engkau berikan buat mereka Tuhan. Buat kami Tuhan, nama Tuhan selalu berkemuliaan. Dalam nama Kristus Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.